belajar masih di tema 4. Tema 4 apa itu? Sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1. Oke, kita sekarang akan belajar 2 muatan pelajaran. Yang pertama akan belajar tentang IPA, yang kedua tentang bahasa Indonesia. IPA-nya dengan nomor KD 3.4, kompetensi dasarnya adalah memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan nomor IPK 3.4.1, dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis gangguan yang menyerang organ-organ peredaran darah manusia atau CEPAT. Kemudian untuk KD yang kedua ada 4.4, kompetensi dasarnya menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Dengan nomor IPK 4.4.1, indikator pencapaian kompetensinya adalah menunjukkan gangguan yang menyerang pada organ peredaran darah manusia. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang sistem peredaran darah, hari ini kita belajar tentang gangguannya. Nih, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mengamati PowerPoint, siswa dapat menganalisis gangguan yang menyerang organ-organ peredaran darah manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat menunjukkan gangguan yang menyerang organ peredaran darah manusia dengan tepat. Oke, lalu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, nomor KD 3.6, kompetensi dasarnya adalah menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dengan nomor IPK-nya 3.6.1, indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis makna pantun atau CEPAT. Kemudian untuk KD yang keduanya ada 4.6, kompetensi dasarnya adalah melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nomor IPK-nya 4.6.1 dengan indikator pencapaian kompetensi adalah menentukan makna pantun atau P5. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang sampiran dan isi, hari ini kita belajar tentang makna pantun. Oke? Tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi dengan guru, siswa dapat menganalisis makna pantun dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat menentukan makna pantun dengan tepat. Ya, ice breaking. Oke. Kalau kemarin ice breakingnya beda dengan sekarang ya. Coba, udah cobain dulu
kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, karena kemarin kita sudah belajar dan sudah membentuk kelompok, maka hari ini kita tetap duduknya seperti kelompok yang sudah Bu Dora bagikan ini ya. Yeay. Untuk LKPD yang pertama, berilah warna pada kata yang berhubungan dengan gangguan organ peredaran darah. Coba sekarang anak hebat keluarkan alat tulisnya, pulpen, pensil warna, dan lain sebagainya. Ayo keluarkan semua, taruh di atas meja. Semua anak hebat, ayo. Ada pulpen, ada pensil warna. Pensil warnanya satu kelompok satu saja ya. Oke, mana? Udah semua udah dikeluarkan? Oke, nanti di sini berilah warna pada kata yang berhubungan dengan gangguan organ peredaran darah. Nanti ada kata yang harus kamu warnai, ya. Oke, warnai apa saja sih gangguan peredaran darah itu? Nanti diwarnain. Boleh kalau kamu ketemunya misalkan ada dua nih. Nah, berarti kamu boleh nih yang satu diwarnain kuning, yang satu diwarnain merah, boleh ya. Tapi ingat, satu kata warnanya sama. Ya, bukan satu huruf, satu kata. Oke? Nanti misalkan kalian ketemu 5 atau 7 gitu ya. Boleh kalian warnain warna-warni bebas. Yang penting warnanya tidak menutupi tulisan. Artinya, pakai pensil warna yang warnanya cerah. Ya, kalau pakai pensil warna-warna hitam gimana? Kira-kira kalau tulisannya sudah hitam, kamu warnai pakai hitam, kelihatan nggak? Oke, tahu ya warna apa saja yang masih kelihatan, kan? Oke, lanjut di LKPD yang kedua, ada isilah tabel berikut dengan menuangkan amanat yang terkandung dalam pantun. Di sini nanti akan Bu Dora sajikan 3 pantun yang akan kalian dalam kelompok kalian itu tentukan maknanya apa saja dalam setiap pantun. Dalam setiap pantun. Oke, nanti pantun pertama maknanya apa? Tulis di sini. Pantun kedua apa maknanya? Tulis sejajar ya dengan kolomnya. Lalu pantun yang ketiga maknanya ditulis sejajar. Oke, adakah yang tahu apa gambar ini? Ayo, iya Suem apa? Oke, sepak bola. Kamu biasa lihat pemain bola seperti itu ya? Oke, terima kasih Suem. Kasih tepuk tangan untuk Suem. Oke, cukup. Tapi ada nggak sih yang tahu ini penyakit apa sih? Gangguan apa sih? Ada nggak yang tahu? Oke, Rasya, apa Rasya? Varises. Yang lainnya saya? Varises. Varises. Ada nggak yang tahu varises? Oke, ini benar jawabannya varises. Kasih tepuk tangan dulu untuk Rasya. Oke, Rasya sering ya nyari-nyari gitu ya? Oke, pinter. Oke, ini adalah varises. Kenapa disebut varises? Ini adalah pembengkakan nih. Jadi kalau kamu misalkan nih suka lari-lari nih ya, terus habis lari-lari kamu kakinya langsung ditekuk, dilurusin dulu, atau kamu setelah olahraga kamu kakinya langsung aja ditekuk gitu, langsung aja tiduran terus kakinya ditekuk, atau kakinya tidak diselonjorkan dulu dalam beberapa waktu, itu nanti akan terjadi seperti ini. Ini di depan, tapi di belakang bisa, di bagian betis bisa ya. Jadi kalau setelah olahraga itu jangan langsung ditekuk ya, dilurusin dulu 10 menit 15 menit. Kalau capeknya sudah hilang, baru apa? Baru boleh ditekuk lagi seperti biasa, cuma jangan kenceng-kenceng ya. Oke, mari kita simak video berikut. Video mulai. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian?
Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan. Atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain, contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung.
Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Oke, sekarang Bu Dora mau tanya nih. Tadi kan kalian udah nonton nih videonya ya. Nah, udah seger lagi nih. Oke, ada nggak sih anak hebat yang tahu apa saja gangguan organ peredaran darah? Coba tunjuk tangan. Ayo, Saskia berdiri. Apa Saskia? Soalnya kecil. Kekurangan? Oke, kekurangan darah bener nggak? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Saskia. Oke, kekurangan darah atau tadi di video nama lainnya adalah anemia. Kemudian ada lagi nggak sih yang tahu apa itu? Gangguan? Iya, Aisyah, coba berdiri. Darah tinggi. Oke, kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, darah tinggi atau kalau yang di video tadi namanya apa? Hipertensi. Oke, hipertensi. Nah, setelah itu kita belajar tentang makna pantun. Siapa yang tahu apa itu makna pantun? Ada nggak yang tahu? Oke, makna pantun adalah maksud atau isi dari pantun. Ya, makna pantun adalah maksud atau isi dari pantun. Jadi, cara menentukan makna pantun dilihat dengan membaca dari larik atau baris. Larik itu sama dengan baris ya. Larik atau baris ketiga dan keempat yang merupakan bagian isi pantun. Kemarin kalian sudah belajar kan tentang sampiran dan isi? Oke, Bu Dora mau tanya nih, Naila, bagian isi pantun ada di baris keberapa? Yang kencang berdiri. 3 dan? Benar nggak kira-kira? Pasti benar. Oke, kasih tepuk tangan untuk Naila. Isi pantun itu ada di baris ketiga dan keempat. Lalu bagaimana cara mencarinya? Nih ada contohnya. Oke, Bu Dora mau minta tolong dong, bacain dong. Siapa yang bersedia ya? Siapa ya? Coba Kristi, maju sini. Ya. Coba bacain dong pantunnya. Kristi, coba. Kristi agak sini sayang. Nah, agak sini sedikit, sebentar. Coba baca. Tanya persahabatan, saling menjaga dan menghormati, jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Oke, kasih tepuk tangan untuk Kristi. Selamat menemukan Kristi. Nah, contoh pantunnya adalah indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati, jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Oke, sambil mengingat lagi, di dalam pantun ada berapa baris? Oke, kemudian ini rimanya apa? ABA. Oke, nih cara mencari makna pantun, lihat dari baris ketiga dan keempat. Jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Maknanya apa? Menjaga kesehatan lebih baik daripada sakit harus mengobati. Nah, dilihat di sini. Jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Berarti maknanya apa yang ingin dia sampaikan? Tujuan dari pantun ini menjaga kesehatan lebih baik daripada sakit. Kalau sakit harus mengobati. Oke, sekarang kita berdiskusi dengan kelompok LKPD-nya. Masing-masing kelompok ada 2 LKPD. Nah, semuanya harus saling membantu dalam mengerjakan LKP. Masih semangat? Oke. Dilihat dulu LKPD-nya nih.
Ayo diisi semuanya. Udah kasih waktu 15 menit ya. Ayo dikerjakan sama teman-temannya. Mana coba lihat. Mana coba lihat. Wah. Oh, kok mati sih? Arya jangan senggol ya. Arya di sini dulu aja sayang. Kita senggol. Nah, di situ tuh. Nah, pinter. Hati-hati ya, maaf. Warna-warni boleh. Ayo dibantu. Lihat coba kita tangannya gerak. Oke, warnanya yang rapi ya. Kamu sudah kelas 5. Ayo dong, bareng dong. Coba Pak Isan ikutan dong. Tangannya yang ini yang ini. Nah, warnanya yang lain-lain jangan sama. Nah, sama sama sih. Apa sih tuh nih? Yang ini sama ini. Oh. Rapi ya warnanya ya. Ayo saling bergerak.
teman-teman dibantuin. Oke, keren banget nih semuanya. Ayo, udah yang kedua, yang tadi kedua. Udah yang tadi kedua. Coba Akmal sama Nasir nggak terlalu bergerak, coba. Ngerti nggak? Ayo, semangat, semangat, semangat. Sudah? 5 menit terakhir. 5 menit terakhir. Sudah? Sudah?
depan semuanya. Maju. Semuanya berenang. Tenang maju, oke. Nah, maju sini. Jangan lupa ya. Nah, coba dari LKPD yang pertama tunjukkan kepada temannya yang tadi diwarnai mana? Ada apa saja? Oke, Cynthia yang bacain ya. Ditunjukkan ke temannya dulu, ditunjukkan. Leukemia, hipertensi, Hipotensinya ada 2. hipertensi, jantung koroner, varises, dan anemia. Benar nggak? Ada nggak jawabannya yang berbeda dengan kelompok Cynthia? Ada tidak yang jawabannya berbeda dengan kelompok Cynthia? Coba. Mana suaranya? Kelas 5D, halo. Ada tidak yang berbeda jawabannya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Cynthia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang ya LKPD yang kedua. Kelompoknya Kristi, maju. Maju semuanya. Oke, Kristi, nanti Kristi bacain ya. Pantun yang pertama, baca pantunnya dulu, kemudian maknanya. Jalan-jalan ke Bogor, beli ketan, jangan lupa mampir ke kota Bandung. Jangan terlalu sering menyantap gorengan, sebab kolesterol tak baik bagi jantung. Oke, makna pantunnya apa yang ditulis oleh kelompok kalian? Terlalu banyak makan gorengan yang mengandung kolesterol bisa menyebabkan penyakit jantung. Benar nggak? Ada nggak jawabannya yang lain? Oke, pantun yang kedua. Kebun milik ibu indah sekali, bersantai di sana hilangkan penat. Penuhilah asupan zat besi agar sel darah merah selalu sehat. Tubuh membutuhkan asupan zat besi agar menghasilkan sel darah merah yang segar. Oke, maknanya dari pantun yang kedua tadi apa tadi? Tubuh membutuhkan asupan zat besi agar menghasilkan sel darah merah yang segar. Oke, yang ketiga. Coba gantian dong, Septo gantian. Nah, kan kelompoknya banyak. Tuh, kamu dua orang nih.
baik bagi jantung. Oke, makna pantunnya apa? Terlalu banyak makan gorengan yang mengandung kolesterol bisa menyebabkan penyakit jantung. Kita lihat nih dari isi yang ketiga dan keempat, jangan terlalu sering menyantap gorengan sebab kolesterolnya tak baik bagi jantung. Kalau kamu makan banyak gorengan, itu kan kolesterolnya banyak, menumpuk, nanti bisa terkena penyakit jantung. Ada nggak di sini yang suka banget gorengan? Bintang suka nggak gorengan Bintang? Hah? Suka nggak gorengan? Ada nggak yang nggak suka? Ada tidak yang tidak suka gorengan? Nahira suka? Ada tidak yang tidak suka gorengan? Hah? Oke, tak boleh, tapi jangan terlalu banyak karena bisa menyebabkan penyakit jantung. Lalu untuk pantun yang kedua, kebun milik Ibu Indah. Kebun milik Ibu indah sekali, bersantai di sana, hilangkan penat. Penuhilah asupan zat besi agar sel darah merah selalu sehat. Dilihat di isi yang ketiga ini dan keempat. Penuhilah asupan zat besi agar sel darah merah selalu sehat. Maknanya adalah tubuh membutuhkan asupan zat besi agar menghasilkan sel darah merah yang sehat. Oke Alif, boleh tolong dibacakan Alif pantun yang ketiga Alif. Oke, maju ke depan sini biar kecil sini. Hati ini beramai, mati seperti. Oke, mohon maaf ya. Oke, silakan duduk. Oke, nih seperti ini. Hati ini berangan-angan nikmati senja di pantai Senggigi. Ayah jarang makan gorengan agar tak sakit tekanan darah tinggi. No, berarti selain bisa terkena jantung, kalau kebanyakan makan gorengan bisa menyebabkan apa? Oke, berarti maknanya apa? Ayah menjaga makanan agar tidak sakit tekanan darah. Oke, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ada 2 lembar soal evaluasi. Waktunya hanya 10 menit atau sampai jam 10 saja ya. Oke, pasti bisa. Silakan ditulis nama dan nomor absennya. Oke Arya, silakan diambil untuk temannya. Waktunya hanya 10 menit, ayo silakan semua dikerjakan. Mama jangan lupa ya, ada nomor absen. Kenapa Arya? Ya dikerjakan. Ada 2 lembar, dua-duanya dikasih nama dan nomor absen. Ya, Ali, tungguin apa Ali?
kerjakan. Sampai jangan lupa aja yang ke-12 atau sampai jam 10 ya. Udah salin, kenapa? Udah kerjain punya sendiri-sendiri aja. Sudah, yang sudah sini boleh dikumpulkan. Sini. Nanti Bu Lola yang jalan ya. Cepet ya. Sudah dikoreksi nih. Oke, kamu sudah? Sudah belum? Yakin? Sudah. Ini kenapa Hana kena kuning-kuning? Oke, thank you. Terima kasih. Siapa ini? Sudah semua? Ini semua mengerjakan sendiri-sendiri? Oke, udah. Semua? Ada lagi yang belum dikumpulkan? Sudah? Oke, kita koreksi ya jawabannya. Kira-kira jawaban kalian benar atau tidak? Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung disebut jantung koroner. Oke, siapa yang benar? Semua benar? Oke, tepuk tangan. Ya, ini. Nanti boleh koreksi ya. Oke, yang
yang namanya Arman. Jadi kelompok mana? Oke, kasih tepuk tangan. Silakan maju. Semuanya maju. Oke, maju. Kelompok terbaik hari ini adalah kelompok integritas. Nih, kelompoknya nih. Ada Queen, ada Nadira, ada Cynthia, ada Akbar, Rasya, dan Armani. Nanti dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi nih. Silakan diterima, kasih tepuk tangan dong. Sekali lagi. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Ayo Mama dari Kamu. Semuanya berdiri, berdiri, semuanya berdiri. Semua berdiri. Ayo kita bermerah putih, mencari makanan di pinggir kali. Singa hitam, giginya putih, telah bertawa hari sekali. Ayo mama, jangan marah
Marilah kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akmal.